Jangan sampailah kita menjelekkan atau menyinggung beban hidup orang lain meskipun tidak menyebut nama, tapi itu mungkin dirasa menyinggung kehidupan pribadi seseorang. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, sahabat Rumah Pancasila. Beberapa hari lalu Deddy Corbuzier itu sempat membuat podcast ya dengan Maiden, tetapi karena sesuatu hal video tersebut tidak diunggah akhirnya. Pada podcast selanjutnya Deddy Corbuzier itu mengundang salah satu narasumber ya. Kemudian di salah satu topiknya adalah membuat bercandaan soal menjual keperawanan. Perlu dimengerti bahwa Deddy Corbuzier tidak secara eksplisit dan tidak secara jelas menyebutkan nama siapa yang disinggung di dalam podcast tersebut. Tetapi kemudian netizen menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Deddy dan narasumber itu adalah Maiden. Nah, akhirnya Maiden juga membuat suatu klarifikasi ya terkait hal itu, bahwa dia juga tersinggung ketika Deddy Corbuzier dan narasumbernya itu menyinggung soal menjual keperawanan. Nah, dalam hal ini begini ya, ketika tidak disinggung secara eksplisit dan jelas nama seseorang, maka itu tidak termasuk pencemaran nama baik. Itu tidak bisa. Pencemaran nama baik itu benar-benar harus menyebutkan nama sehingga itu benar-benar orang yang dituju, yang untuk nantinya diketahui oleh umum. Nah, jadi tidak bisa ini untuk dikenakan pencemaran nama baik, tidak bisa. Nah, sahabat Rumah Pancasila, yang kedua bahwa soal menguak privasi seseorang meskipun secara implisit ya tidak dimaksud untuk orang yang dia tuju, tetapi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28G ayat 1 itu mengatur bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri, kehormatannya dia maupun nama baiknya dia. Ada lagi dasar hukum di pasal 17 ayat 1 ICCPR, itu mengatur juga hal yang sama, bahwa seorang individu itu tidak boleh untuk dijatuhkan martabatnya, kehormatannya, dan nama baiknya. Sehingga sebenarnya undang-undang sendiri telah memberikan rambu-rambu moral bahwa jangan sampailah kita menjelekkan atau menyinggung beban hidup orang lain meskipun tidak menyebut nama, tapi itu mungkin dirasa menyinggung kehidupan pribadi seseorang. Jadi poin yang kedua sebenarnya mengenai lingkup ruang publik dan ruang privat. Ruang publik itu adalah ruang penafsiran, di mana setiap orang berhak menafsirkan atas suatu konten yang dibuat, atas suatu unggahan lewat media massa, itu berhak untuk ditafsirkan oleh netizen. Karena apa? Secara filosofis kita sudah menggunakan hak kita untuk mengupload sesuatu, tetapi kita tidak mempunyai hak untuk memaksa orang lain menafsirkan hal yang sama dengan kita. Itu tidak boleh. Itu secara filosofis. Sehingga ruang publik adalah ruang penafsiran. Semua orang berhak untuk menafsirkan apa yang telah diupload, entah itu konten ataupun tulisan dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan ruang privat. Ruang privat itu ruang yang sangat-sangat tertutup. Hanya individu itulah. Kecuali dalam hal tertentu individu ini mengizinkan untuk ruang privatnya digali lebih lanjut. Nah, tapi kalau tidak, maka tidak boleh untuk diotak-atik ruang privat itu. Bahkan negara dalam hal ini juga tidak boleh untuk mengotak-atik kehidupan privat seseorang. Nah, jadi harus dibedakan ya, sahabat Rumah Pancasila, ketika kita mengupload suatu konten, bedakan dulu uploadan kita ini ada di ruang publik. Ruang berbagai penafsiran itu muncul. Nah, jangan sampai nanti jadi polemik. Nah, pada sisi yang lain ternyata Deddy Corbuzier juga akhirnya membuat video meminta maaf kepada masyarakat terkait video podcast guyonannya tentang menjual keperawanan itu. Nah, dia sudah minta maaf, jadi di sini
Mungkin Deddy Corbuzier sendiri mengakui bahwa orang yang dimaksud adalah Maiden. Mungkin ya, garis bawahi mungkin. Nah, kemudian poin yang ketiga, setiap pergulatan manusia, setiap pergulatan hidup seseorang itu adalah pengalaman pribadinya diri sendiri. Jadi tidak boleh kita menghina bahwa tukang beca itu pekerjaannya hanya seperti itu, penghasilannya sedikit seperti itu. Itu pergulatan hidup seseorang yang tidak boleh diganggu-gugat. Kita tidak pernah bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pergulatan hidup orang lain. Jangan kemudian kita membuat ini sebagai konten bahan lelucon. Jangan. Kita tidak tahu pasti apa perasaannya seorang PSK yang menjual diri. Kita tidak tahu pasti pergulatan hidupnya seperti apa. Dan situasi yang sangat mendesak seperti itu, apa yang dia harus lakukan? Kita tidak bisa untuk kemudian mengklaim bahwa itu pasti salah. Bahkan di dalam ilmu-ilmu sosiologi, kesalahannya dia itu sebenarnya bukan karena dia sendiri, tetapi karena lingkungannya, tetapi karena faktor-faktor di luar dirinya gitu. Jadi jangan sampai ya kita kemudian membahas pergulatan hidup orang lain, kemudian menghinanya sedemikian rupa. Tidak boleh seperti itu. Sekali lagi sahabat Pancasila, baiknya kita harus memiliki kepekaan moral yang cukup tinggi sehingga kita tidak menyinggung banyak pihak seperti itu. Nah, itu sahabat Pancasila yang dapat saya sampaikan ya. Mari kita berbuat baik, tetap menggunakan akal budi agar kita bijaksana. Jangan lupa buka mata, buka telinga, dan buka hati kita. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan